Oke, teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi terkait bagaimana cara membuat yang namanya angket penelitian. Kita akan membuat angket penelitian. Biasanya ini dalam pembelajaran kita itu kadang menjadi masalah besar ketika membuat angket seperti ini. Ya, jadi kenapa menjadi masalah besar? Karena kadang-kadang kita belum tahu secara detail, khususnya untuk mahasiswa yang belum paham terkait metodologi penelitian dan juga cara melakukan penelitian. Nah, sekarang kita akan belajar untuk membuat angket. Apa yang saya pahami bahwa ketika membuat angket, sebelum angket itu jadi, seperti saya berikan contoh seperti ini. Ini struktur angket. Ketika kita membuat angket, itu harus ada pengantarnya. Bahwa angket ini itu untuk apa? Lalu ketika orang yang menjawab atau mengisi angket nanti bagaimana? Nah, di sini sudah ada pengantarnya. Saya berikan contoh bahwa nih, adapun jawaban pada angket ini tidak akan menimbulkan dampak negatif apapun terhadap Bapak Ibu dan kerahasiaan identitas serta jawaban Bapak Ibu. Nah, jadi ketika kita sudah berikan warning seperti ini, orang yang mengisi angket tidak terlalu khawatir dengan identitasnya, dengan pekerjaannya di unit kerja atau sekolah tersebut. Lalu di sini dicantumkan bahwa angket ini yang mengisi adalah guru. Di sini ada status responden yaitu guru, siapa nama gurunya, sekolahnya itu di apa namanya, jenjang apa gitu kan. Dan kemudian di sini ada keterangan terkait pilihan jawaban. Ada singkatan SL, itu artinya selalu, SR sering, KD itu kadang-kadang, PR artinya pernah, TP itu tidak pernah. Maka angket itu akan jadi seperti ini. Ini adalah pertanyaan dalam angket. Maka ada dua hal yang kadang membingungkan. Kalau angket itu pertanyaan atau pernyataan. Sebetulnya pertanyaan tapi dikemas dalam bentuk pernyataan. Ya, sehingga si responden itu mengisinya dengan jawaban dengan skala Likert seperti ini. Selalu, sering, kadang-kadang, pernah, tidak pernah. Nah, untuk membuat seperti ini ada prosesnya. Saya akan menunjukkan prosesnya. Di sini dikenal sebagai lembar kerja instrumen penelitian. Tergantung variabel kita apa. Saya berikan contoh, ini variabel terkait kepemimpinan transformasional. Di sini ada indikatornya, ada rincian indikator, nomor soal, dan pernyataan. Biasa ketika membuat butir pernyataan untuk angket, saya biasa sering menggunakan setiap variabel itu terdapat 40 butir pernyataan. Kenapa 40 atau tidak 10 atau 20 saja? Ini ada alasannya bahwa ketika kita membuat 40, ketika nanti diuji, ternyata ada beberapa butir angket yang tidak valid, maka kita masih punya sisa yang tidak terlalu minim ya. Walaupun ketika kita membuat sedikit itu pun juga bisa, kalau nanti misal tidak valid, ada bisa kita revisi butir angket tersebut ya. Jadi ini prosesnya teman-teman. Kita harus tahu dulu indikator. Indikator ini biasanya kita dapat dari konsep ataupun teori dari ahli. Bahwa indikator daripada kepemimpinan transformasional ini di sini ada idealis influence atau karisma, lalu ada inspirational motivation, ada intellectual stimulation,
lalu ada individualist consideration. Ya, jadi ini adalah indikatornya. Maka dari indikator ini turun menjadi rincian indikator. Ya, rincian indikator. Dan setiap indikator ini kita harus porsinya harus sama, teman-teman. Misal indikator pertama kita membuat pernyataannya itu misalnya 10, berarti indikator kedua juga harus 10. Indikator ketiga harus 10, indikator keempat harus 10 sesuai dengan jumlah yang kita inginkan. Misal kita akan membuat 40 butir pernyataan. Jadi harus porsinya sama, tidak boleh mentang-mentang mudah untuk membuat pernyataan terkait indikator yang pertama butirnya terlalu banyak. Dan kemudian porsinya antara pernyataan negatif dan positif ya itu harus berimbang ya, jangan satu indikator positif semua. Jadi harus disisipkan butir pernyataan yang negatif. Nah, dari indikator diturunkan menjadi rincian indikator. Jadi, misal indikatornya memiliki karisma. Karisma itu seperti apa? Bahwa diturunkan menjadi bahwa seseorang yang memiliki karisma, yaitu pemimpin itu memiliki visi dan misi yang jelas. Ketika seorang pemimpin punya visi dan misi yang jelas itu akan memunculkan yang namanya karisma. Kemudian rincian indikator kedua seperti ini, pemimpin melibatkan peran anggota agar melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Nah, dari rincian indikator ini turun menjadi butir pernyataan. Ada 1, 2, 3. Ini adalah turunan dari rincian indikator ini. Misal nih, pemimpin memiliki visi dan misi yang jelas. Berarti butir pernyataannya ini. Kepala sekolah menanamkan wawasan akan pentingnya misi dalam mewujudkan visi. Gitu kan? Apakah kepala sekolah melakukan hal ini gitu kan? Ini kan turunan dari sini. Kemudian yang kedua nih, kepala sekolah mengajak anggota dalam pengembangan visi misi dan program organisasi. Nah, maka kepala sekolah iya atau tidak melakukan seperti ini. Kemudian masih terkait dengan visi dan misi yang jelas. Kepala sekolah mengajak guru dalam keterlibatan penyusunan visi dan misi. Jangan-jangan kepala sekolahnya tidak pernah melibatkan guru. Nah, maka ya tadi jawabannya, oh tidak pernah. Nah, ini adalah prosesnya. Tidak serta-merta tiba-tiba kok muncul butir pernyataan seperti ini, tidak ada prosesnya. Tapi prosesnya nih dari indikator diturunkan jadi rincian indikator dan baru muncul yang namanya butir atau item pertanyaan untuk angket kita. Nah, porsinya tuh harus sama ya. Misal dari rincian indikator ini muncul 3 pernyataan untuk angket. Maka kemudian rincian indikator kedua ini pun juga harus 3 ya. 3. Kenapa sih harus seperti itu? Apakah ini menjadi aturan baku? Tidak, tetapi ada alasan yang rasional bahwa ketika kita membuat item pernyataan dalam angket itu porsinya harus jelas supaya apa yang kita ukur itu mendapatkan hasil yang jelas. Karena penelitian kuantitatif itu kan terkait dengan angka-angka ya, terkait dengan angka-angka. Dan kemudian dalam membuat pernyataan seperti ini kita harus jelas, harus tahu terlebih dahulu terkait variabel kita itu secara teoritisnya itu seperti apa. Misal yang kita contohkan tadi terkait kepemimpinan transformasional, kepemimpinan. Jadi membuat item pernyataan itu harus dinarasikan sesuatu yang bisa kita ukur atau bisa kita lihat. Kalau kepemimpinan biasanya adalah perilaku. Jadi kepemimpinan adalah perilaku memimpin. Jadi bagaimana perilaku kepala sekolah? Nah, ini kan sesuatu yang bisa diukur, dilihat dengan jelas sehingga tidak membingungkan responden dalam mengisi angket kita. Ya, jadi harus